Sadaqallahu azim. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap ustaz-ustaz, buya-buya dan setiap orang berpidato selalu mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kata-kata bersyukur itu sudah tidak asing di telinga kita masing-masing. Tetapi ketahuilah, ada 1000 ahli psikologi kejiwaan yang melakukan penelitian tentang bersyukur ini. Semuanya sependapat bahwa dengan bersyukurlah hidup kita menjadi tenang. Bahwa dengan bersyukur kepada Allah lah semuanya terasa nikmat. Bahwa dengan bersyukur kepada Allah lah sesulit apapun kehidupan kita akan terasa mudah. Dan hanya dengan bersyukur kepada Allah pula lah beban yang berat terasa ringan. Maka begitu dalam maknanya bersyukur itu. Maka tidak salah kalau Allah bilang, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kenapa ada kalimat inna azabi lasadid? Kenapa ada kata-kata yang mengatakan azab bagi orang yang bersyukur, orang yang tidak bersyukur? Sesungguhnya azab bagi orang yang bersyukur itu bermakna orang yang tak pernah bersyukur adalah orang yang mengazab dirinya sendiri. Orang yang tak pernah bersyukur adalah orang yang telah membuat dirinya berada dalam suatu fenomena kesulitan demi kesulitan. Orang yang tak pernah menempatkan diri dan jiwanya dalam kondisi bersyukur sepanjang waktu, berarti dia telah menempatkan diri dan jiwanya dalam kesulitan yang terus-menerus dalam kehidupan ini. Maka secara tidak langsung sebenarnya dia telah mengazab dirinya, telah mengazab batinnya, dan membuat kehidupannya menjadi merugi. Maka itulah pentingnya bersyukur. Bersyukur bukan dalam konteks hanya diucapkan dalam mulut, tapi bersyukur dalam tingkah laku, tindak tanduk, perbuatan, ucapan, dan semua sisi-sisi kehidupan kita. Bapak-bapak sidang Jumat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita barusan selesai melaksanakan sesuatu perjuangan yang berat, yaitunya melawan hawa nafsu kita. Kemudian kita menjadi seorang insan yang disebut dengan insan yang la'allakum tattaqun. Berdoa kita kepada Allah, semoga kita betul-betul dikabulkan oleh Allah doa kita menjadi seorang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Pada Jumat yang sangat mulia ini, Khatib ingin hendak menyampaikan kepada kita semua sebagai bahan renungan dan evaluasi bagi kita, bahwasanya puasa ini telah menjadi hal yang rutinitas bagi kita dari tahun ke tahun, tak pernah berubah. Rukunnya itu juga, syaratnya itu juga. Firman Allah yang menganjurkan kepada kita juga itu juga. Cuma yang selalu berbeda adalah perilaku kita setelah berpuasa. Yang berbeda itu dari dulu adalah perilaku umat muslim setelah berpuasa. Kalau boleh kita ibaratkan, kalau boleh kita beranalogi, bahwasanya orang berpuasa itu adalah orang yang sedang membangun sebuah istana di kampungnya yang kekal, di kampungnya yang akan dia hidup selama-lamanya, atau yang disebut dengan hum fiha khalidun, yang kekal, yaitu kampung akhirat. Apa yang sedang dia bangun? Orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang hidup itu sedang membangun sebuah istana yang megah, yang indah, yang nyaman, yang bahagia. Masing-masing kita membangun istana untuk kampung akhirat kita.
1 bulan penuh kita bangun istana untuk kampung akhirat kita. Di samping istana kita bangun kolam-kolam, kemudian kita bangun taman-taman, kemudian kita tanami bunga-bunga. Dan kita tentunya juga tidak lupa, kita juga menyediakan perbekalan yang cukup untuk menempuh hidup yang kekal yang selama-lamanya itu. Perbekalan itu dari sedekah, dari infak, dan dari amalan-amalan kita. Tetapi ada pertanyaan kita Bapak-Bapak sidang Jumat yang menjadi renungan dan catatan bagi kita adalah, apakah setelah kita membangun rumah kita di kampung akhirat kita, untuk kampung akhirat kita, telah kita dirikan rumah yang megah, istana yang megah, istana yang bagus, mungkin terbuat dari emas, dari berlian dan sejenisnya. Lalu setelah selesai puasa, kita runtuhkan istana yang kita bangun itu. Kita runtuhkan satu-satu, kita copot tiangnya, kita copot dindingnya, kita copot atapnya. Akhirnya habis. Bulan puasa depan kita bangun lagi istana. Kemudian kita runtuhkan lagi. Bulan puasa depan datang, bangun lagi istana, sholat lagi, witir lagi, puasa lagi, berzikir lagi, tahajud lagi, untuk membangun istana, rumah yang megah di kampung akhirat. Tapi setelah selesai puasa, kita runtuhkan lagi istana-istana yang kita bangun. Selama bulan puasa kita sediakan makanan kita untuk kampung akhirat. Mungkin ada makanan yang daging, ada ayam, ada ikan teri, lele dan sebagainya. Tetapi pertanyaan kita, selesai puasa, makanan itu kita habiskan lagi. Bulan puasa depan kita sediakan lagi makanan untuk kampung akhirat. Selesainya kita habiskan lagi. Bapak-bapak sidang Jumat, kita menjadi heran kadang-kadang dengan perilaku umat Islam yang rajin membangun istana, rajin menyediakan perbekalan, kemudian rajin juga menyiapkan tempat-tempat tidur yang mewah, air minum yang indah untuk kampung akhirat. Tapi selesai puasa, dihabiskan semuanya, diruntuhkan. Apa maknanya yang lebih jauh? Setelah kita menjadi seorang muslim yang taat, muslim yang beriman kepada Allah, dengan titel la'allakum tattaqun, seorang yang suci, kenapa kembali kita mengotori diri kita? Setelah kita menjadi seorang yang qad aflaha man tazakka, orang-orang yang membersihkan hati, mensucikan batinnya, mensucikan pikirannya, kenapa kembali menjadi seorang yang mengotori dirinya? Wa qad khaba man dassaha. Setelah kita bertobat, diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima keampunan kita oleh Allah. Kenapa? Setelah selesai puasa kita berdosa lagi. Kenapa setelah selesai puasa kita melakukan hal-hal yang terlarang lagi? Kenapa setelah selesai puasa kita memakan hal yang haram-haram lagi? 1 bulan penuh kita rajin bersedekah, berinfak, berwakaf, membantu orang-orang miskin, berharap pahala yang besar selama Ramadan. Tetapi kenapa selesai puasa kita urai lagi? Kita makan lagi sedekah kita, kita makan lagi infak kita, kita makan lagi pahala membantu fakir miskin, pahala membantu masjid, orang-orang susah, orang-orang terlantar. Maka ini diibaratkan seperti bermain sepak bola. Kita bermain sepak bola, kita menyerang ke depan, membuat gol 1, 2, 3 sampai 10 gol yang kita ciptakan. Akhirnya kita menang. Semua penonton bertepuk riuh karena sudah menang 10-0. Tak ada 1 gol pun yang disarankan oleh lawan. Kita pun bergembira di hari fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Suara tahmid berkumandang di mana-mana, merayakan kegembiraan karena kita sudah mencetak 10 gol. Tetapi kita lupa. Apa yang kita lupa? Lupanya lawan melakukan serangan balik. 1 demi 1 dicetaknya gol.
Menit yang ke-20 masuk gol, ke-25 masuk lagi sampai dia menggolkan ke gawang kita 11 gol. Kita memasukkan 10 gol. Setan-setan iblis yang selalu menggoda kita, menggiring kita untuk membobol gawang kita menjadi 11 gol. Kita kalah di akhir permainan 10-11, kalah 1-0. Menang dengan pahala 10-0, tetapi kalah dengan dosa-dosa 11-0. Kita kembali ke kampung akhirat kita dengan membawa dosa 1-0. Artinya apa? Kehidupan yang panjang 10 tahun, 20 tahun, atau 70 tahun yang kita tunggui di bumi ini hanya dengan membawa kekalahan 1-0. Betapa pedihnya, betapa malangnya nasib kita. Kalah permainan hidup. Bukankah dunia ini ladang amal, mencari perbekalan, mencari ibadah, mencari semuanya untuk kampung akhirat kita. Kita cetak gol sebanyak-banyaknya, dimasukkan sebanyak-banyaknya. Mau 1000 gol pun dimasukkan boleh. Tetapi dengan catatan jangan biarkan orang lain memasukkan gol-gol ke gawang kita. Yang lebih jauhnya jangan biarkan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan sirik, makanan-makanan yang haram-haram kita makan sehingga semuanya memusnahkan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Maka inilah yang diingatkan oleh Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Jangan jatuhkan diri kamu kepada kebinasaan. Ketika kamu laqad khalaqnal insana, ketika kita betul-betul telah menjadi seorang yang sempurna, orang yang hebat, maka jangan wala tulqu biaidikum ilah tatukat. Jangan jatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan, ke dalam kekalahan. Kita sudah menang hari ini. Bertahanlah kita dengan kemenangan. Kapan perlu ditambah kemenangan kita itu? Kalau selama bulan Ramadan kemenangan kita bisa 30 gol, tambah terus sampai Ramadan depan kita sudah mencetak 100 gol. Ditambah lagi selama bulan Ramadan 84 tahun siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, tambah lagi golnya menjadi 1000 gol. Masya Allah, luar biasa. Tetapi banyak orang yang lupa, terlena ketika gol demi gol diciptakan, lupa pertahanan. Ketika lupa pertahanan, setan-setan iblis melakukan serangan balik, maka gollah bertubi-tubi. Akhirnya kita kalah. Maka inilah yang dikatakan summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru. Beriman, kafir lagi, beriman, tidak beriman lagi, beriman, tidak beriman lagi. Apakah akan begini kehidupan kita sampai tuntas? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah begini kehidupan kita sampai tuntas, sampai kita dipanggil oleh Israel? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tak ada lagi yang membela kita kecuali ada amal ibadah. Amal-amal ibadah kita telah dimakan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Puasa kita telah dimakan oleh dosa-dosa yang telah kita perbuat. Bisa syirik, bisa karena pembohong, bisa jadi karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tak terpuji, yang semuanya akan memakan amal ibadat kita. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Maka setelah kita menjadi seorang yang dermawan selama 2 bulan Ramadan, setiap malam kita isi kotak-kotak impak, kotak-kotak celengan, maka teruskanlah itu. Tetaplah menjadi dermawan setelah selesai Ramadan. Setelah kita menjadi seorang yang pemaaf, tidak pendendam, suka memberikan maaf, pengampun selama bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan, 1 bulan penuh, 30 hari kita tidak pernah menyimpan dendam, sakit hati, dan suka memberi maaf, suka meminta maaf kepada teman, sahabat, dan tetangga. Selesai Ramadan, lanjutkan perjuangan itu. Lanjutkan menjadi seorang yang pemaaf. Jangan hanya berhenti ketika takbir berkumandang. Ketika takbir Allahu Akbar walillahil hamd, berhenti menjadi seorang yang pemaaf.
Lanjutkan terus sampai kita betul-betul akhir hayat. Sampai kita betul-betul dimasukkan ke liang lahat. Kita menjadi seorang yang mulia. Menjadi seorang betul-betul dicintai. Insan pemaaf. Itulah orang-orang yang akan menang. Bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah. Jarang sekali orang yang mau mengevaluasi terhadap ibadah. Perusahaan-perusahaan yang besar, yang punya untung 1 miliar 1 tahun, punya untung 300 juta 1 tahun, punya untung 10 miliar 1 tahun. Tahukah kita punya manajemen yang hebat? Kenapa dia punya untung ada 300 miliar 1 tahun perusahaan si A? Kemudian perusahaan waskita, perusahaan utama kerja sampai 1 triliun 1 tahun untungnya 30 triliun. Karena perusahaan itu dikelola dengan manajemen yang baik, manajemen yang hebat. Ibadah kita, kenapa tidak kita kelola dengan manajemen yang hebat? Itu saja pertanyaan mudah. Kita yang menjawabnya. Masing-masing kita, each of person who can answer this question. Masing-masing kita bisa menjawabnya. Apakah kita sudah pernah memanage ibadah kita seperti seorang direktur, seperti seorang kepala dinas, seperti seorang manajer, memanage sebuah perusahaannya, memanage dinasnya, sehingga dinasnya menunjukkan kemajuan, sehingga perusahaannya mendapatkan benefit yang luar biasa. Ibadah itu paling mudah dikelola dan dimanage. Kenapa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cara memanage ibadah itu sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada petunjuknya. Sudah ada sunnah rasulnya. Sudah ada hadisnya. Tidak sulit. Tinggal kita lagi menjalani. Maka ibadah yang tak pernah dimanage, dikelola dengan baik, maka itulah ibadah yang sering kecolongan. Asik menyerang selama 1 bulan, lupa pertahanan ketika bulan berikutnya. Artinya pertahanan tidak dimanage. Beruntung 1 bulan 100 miliar, tetapi minggu depannya rugi 2 miliar. Berarti perusahaan tidak dimanage dengan baik. Maka direkturnya gagal memanagenya. Kita rajin ibadah, kita rajin berpuasa, rajin berzikir. Amal ibadat kita sudah banyak. Datang cobaan ini sebagainya. Habis semuanya. Kenapa? Ibadah kita tidak dimanage. Why we cannot? Kenapa kita tidak bisa? Bisa semuanya. Karena semua petunjuk-petunjuk untuk memanage ibadah itu sudah ada. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu memanage ibadahnya dalam kehidupannya. Benteng terakhir dari gawang kita itu adalah keimanan. Sekuat apapun lawan menyerang, sekuat apapun bola mau ditendang ke gawang kita, sebanyak apapun bola-bola itu ditendangkan ke gawang kita, bola-bola itu akan mantul keluar. Kiper akan menangkis dengan hebatnya, membuang lagi keluar. Setiap bola masuk ke gawang kita, terlempar keluar. Apa yang melempar bola itu keluar? Kaki kita kah? Tangan kita kah? Mata kita kah? Semua yang ada di tubuh kita telah menjadi sebagai personil yang menjadi pertahanan benteng untuk melawan godaan-godaan selama bulan puasa. Begitu juga kehidupan kita, bapak-bapak sedang Jumat. Kalaulah diri ini menjadi seorang insan yang beriman, bertakwa, apapun datang dia di tangan kanan akan menangkisnya. Datang dia di mata, ada cobaan, mata pun akan menolaknya. Masuk dia kepada pikiran, mungkin pikiran kita dirasuki oleh setan, pikiran pun akan menghantamnya. Masuk dia di mulut, mulut yang bertasbih dan berzikir pun akan menghantamnya kembali keluar. Tidak jadi masuk ke mulut. Masuk dia ke hati, ke jantung, jantung pun akan menolaknya. Masuk setan melalui hati, hati pun akan menolaknya. Masuk dia ke kaki supaya melangkah ke jalan yang haram, kaki pun akan menendang jalan-jalan yang haram. Maka benteng kita itu, pertahanan seorang muslim itu adalah pertahanan seluruh tubuhnya. Tidak pertahanan mulut.
Kalau hanya mulut bertahan tetapi mata menggoda, tidak jadi. Kalau hanya mulut dan mata yang bertahan tetapi telinga tetap mendengarkan yang jelek-jelek, tidak jadi. Mulut, mata menggoda, telinga bertahan, tetapi kalau pikiran selalu negatif kepada orang lain, juga tidak jadi. Pikiran negatif telinga, tetapi hatinya busuk, juga tidak jadi. Maka pertahanan seorang yang beriman, bertakwa itu adalah pertahanan yang full dari kaki ke kepala sampai ke ujung rambut. Maka itulah orang-orang yang la'allakum tattaqun. Demikian saja fakta biru ya ulil albab.